Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu. Dalam kehidupan ini, Allah memiliki begitu banyak cara untuk menguatkan hati hambanya. Kadang Allah menguatkan melalui doa yang terasa menenangkan, kadang melalui nasihat yang datang pada waktu yang tepat, kadang melalui pertemuan dengan seseorang yang membawa kebaikan, dan kadang dengan cara yang sangat sederhana, melalui kehadiran seekor hewan yang datang di saat yang tidak pernah kita duga. Mungkin saat itu kamu sedang duduk sendiri, sedang memikirkan beban hidup, sedang merasa lelah menghadapi berbagai persoalan, sedang merasa seolah tidak ada yang memahami apa yang sedang kamu rasakan. Lalu tiba-tiba seekor burung hinggap tidak jauh darimu. Seekor kucing datang mendekat dan duduk dengan tenang. Atau makhluk Allah lainnya hadir tanpa alasan yang jelas. Dan anehnya, kehadiran sederhana itu membuat hatimu sedikit lebih tenang, membuat pikiranmu sedikit lebih ringan, membuat Anda tersenyum meski sebelum sedang bersedih. Sahabatku, kita perlu memahami satu hal dengan hati yang jernih. Bukan hewan itu yang membawa rezeki, bukan hewan itu yang menentukan masa depan, dan bukan pula hewan itu yang memiliki kekuatan khusus. Semua rezeki datang hanya dari Allah. Namun, Allah bisa menggunakan apa saja dari ciptaannya untuk menyampaikan pelajaran, penghiburan, dan penguatan kepada hati seorang hamba. Karena seluruh makhluk di langit dan di bumi berada dalam kekuasaannya. Dan ketika Allah mengizinkan seekor makhluk hadir di waktu yang tepat untuk menenangkan hatimu, bisa jadi ada hikmah yang sedang Allah titipkan melalui peristiwa tersebut. Bahkan bisa jadi itu adalah salah satu tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan kebaikan yang lebih besar dalam hidupmu. Karena seringkali sebelum rezeki besar datang, Allah terlebih dahulu menguatkan hati agar siap menerimanya. Yang pertama, kehadiran hewan mengingatkan bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Sahabat namun kolbu, salah satu perasaan yang paling berat adalah dalam hidup merasa sendirian. Bukan karena tidak ada orang di sekitar, tetapi karena merasa tidak ada yang memahami perjuangan yang sedang dijalani. Ada luka yang tidak bisa diceritakan, ada beban yang hanya dipendam sendiri. Ada doa yang hanya diketahui oleh Allah. Dan terkadang di saat seperti itulah Allah mengirimkan pengingat yang sangat sederhana melalui makhluknya, melalui seekor hewan yang hadir tanpa diduga, bukan untuk berbicara, bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi untuk mengingatkan bahwa Allah masih memperhatikanmu, bahwa Allah masih melihatmu, bahwa Allah masih menemanimu melalui cara-cara yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan. Sahabatku, ketika hati menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya, ketenangan mulai tumbuh, dan hati yang tenang lebih siap menerima berbagai bentuk keberkahan yang Allah siapkan. Yang kedua, hewan mengajarkan tentang ketergantungan penuh kepada Allah. Sahabatku, perhatikanlah makhluk-makhluk Allah di sekitar kita. Mereka hidup dengan cara yang sangat sederhana. Mereka tidak memiliki tabungan. Mereka tidak memiliki jaminan masa depan seperti yang dibayangkan manusia. Namun mereka tetap hidup, tetap makan, tetap bertahan, karena Allah yang mencukupi kebutuhan mereka.
Seekor burung keluar dari sarangnya setiap pagi, seekor kucing berjalan mencari makan, dan Allah mengatur rezeki mereka. Ketika kita melihat itu dengan hati yang terbuka, kita diingatkan tentang sesuatu yang sangat penting, bahwa Allah memberi makan seluruh makhluknya, juga mengetahui kebutuhan kita. Allah mengetahui kekhawatiran kita. Allah mengetahui kesulitan kita. Allah mengetahui doa-doa yang selama ini kita panjatkan. Sahabat namun kolbu, kadang kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana rezeki akan datang. Padahal tugas kita adalah berusaha dan bertawakal, sedangkan Allah yang menentukan hasilnya. Dan ketika seekor hewan hadir lalu mengingatkanmu akan hal ini, bisa jadi Allah sedang menenangkan hatimu agar lebih percaya kepadanya. Yang ketiga, kehadiran hewan membuat hatimu kembali lembut. Sahabatku, ujian hidup seringkali membuat hati menjadi keras. Kekecewaan membuat kita sulit percaya. Luka membuat kita sulit tersenyum. Kesulitan membuat kita mudah marah. Dan tanpa disadari, hati perlahan kehilangan kelembutannya. Namun, ada kalanya Allah menghadirkan sesuatu yang sederhana untuk melunakkan kembali hati yang mulai lelah. Melalui seekor makhluk kecil yang tidak berbicara, yang tidak meminta apa-apa, yang hanya hadir apa adanya. Dan entah mengapa, kehadirannya membuat hati menjadi lebih hangat, lebih tenang, lebih damai. Sahabatku, hati yang lembut adalah karunia, karena hati yang lembut lebih mudah bersyukur, lebih mudah memaafkan, lebih mudah berdoa, lebih mudah menerima petunjuk Allah. Dan seringkali sebelum Allah membukakan pintu rezeki yang besar, Allah terlebih dahulu melembutkan hati seorang hamba, agar ketika nikmat itu datang, ia tidak menjadi sombong, agar ketika keberhasilan itu datang, ia tetap rendah hati, agar ketika doanya dikabulkan, ia tidak melupakan Allah yang mengabulkannya. Sahabat namun kolbu, kadang penguat terbesar tidak datang melalui sesuatu yang besar. Kadang ia datang melalui hal yang sederhana, melalui makhluk Allah yang hadir sebentar, namun meninggalkan pelajaran yang sangat dalam di dalam hati. Dan bisa jadi melalui momen sederhana itu Allah sedang mempersiapkan dirimu untuk menerima kebaikan yang lebih besar di masa yang akan datang. Yang keempat, hewan mengingatkan bahwa rezeki tidak selalu datang dari jalan yang kamu perkirakan. Sahabat namun kolbu, salah satu alasan manusia sering merasa cemas adalah karena terlalu fokus pada satu jalan. Kita membayangkan bahwa pertolongan harus datang dengan cara tertentu. Kita mengira rezeki harus datang dari tempat yang sudah kita rencanakan. Kita merasa bahwa kebahagiaan hanya bisa hadir melalui sesuatu yang sedang kita tunggu. Padahal Allah adalah zat yang maha luas kekuasaannya. Allah mampu menghadirkan pertolongan dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Allah mampu membuka pintu yang sebelumnya tidak terlihat. Allah mampu mempertemukan kita dengan kebaikan melalui jalan yang tidak pernah masuk ke dalam rencana kita. Lalu, mengapa Allah terkadang menghadirkan seekor hewan di saat hati sedang lelah? Karena Allah ingin mengingatkan bahwa Dia mampu menggunakan apa saja dari ciptaannya untuk menyampaikan pelajaran. Jika untuk menghibur hati saja Allah bisa menggunakan cara yang tidak terduga, apalagi untuk mendatangkan rezeki. Sahabatku,
Jangan pernah membatasi cara Allah menolongmu, karena seringkali pertolongan terbesar datang dari arah yang tidak pernah kita sangka. Dan hati yang memahami hal ini akan lebih mudah berharap kepada Allah daripada kepada keadaan. Yang kelima, kehadiran hewan membuatmu berhenti sejenak dari kelelahan pikiran. Sahabat namun kolbu, ada jenis kelelahan yang tidak terlihat oleh mata, yaitu kelelahan pikiran. Kamu mungkin tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Namun, di dalam hati ada begitu banyak hal yang sedang dipikirkan. Tagihan yang harus dibayar, masa depan yang belum pasti, masalah keluarga, harapan yang belum terwujud, dan semua itu perlahan menguras energi jiwa. Kemudian pada suatu momen yang sederhana, perhatianmu teralihkan. Kamu melihat seekor burung yang sedang mencari makan. Kamu melihat seekor kucing yang beristirahat dengan tenang. Kamu melihat makhluk Allah yang menjalani kehidupannya dengan cara yang begitu sederhana. Dan tanpa disadari, pikiranmu berhenti sejenak. Beban yang tadi terasa berat menjadi sedikit lebih ringan. Sahabatku, terkadang yang kita butuhkan bukan jawaban yang panjang, melainkan jeda. Jeda untuk bernafas, jeda untuk mengingat Allah, jeda untuk menyadari bahwa hidup tidak harus dipenuhi kecemasan. Dan ketika Allah menghadirkan jeda seperti itu adalah bentuk kasih sayangnya. Karena hati yang terlalu lelah sulit melihat berbagai nikmat yang ada di sekitarnya. Yang keenam, hewan mengajarkan kesabaran tanpa banyak kata. Sahabatku, jika kita memperhatikan kehidupan makhluk Allah, ada banyak pelajaran tentang kesabaran. Mereka menjalani kehidupan sesuai fitrah yang Allah berikan. Mereka tidak tergesa-gesa, mereka tidak mengeluh, mereka tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan makhluk lain. Mereka hanya menjalani apa yang telah Allah tetapkan. Dan dari sana kita belajar sesuatu yang sangat berharga, bahwa kesabaran bukan hanya tentang bertahan. Kesabaran juga tentang menerima proses, tentang tetap berjalan meskipun belum sampai tujuan, tentang tetap percaya meskipun hasil belum terlihat. Sahabat namun kolbu, seringkali manusia ingin segala sesuatu datang dengan cepat, padahal Allah sedang menyiapkan waktu terbaik. Dan selama masa penantian itu Allah mengajarkan kesabaran. Maka ketika kehadiran seekor hewan membuatmu merenung tentang kesabaran, jangan anggap itu sebagai kebetulan. Karena bisa jadi Allah sedang memperkuat salah satu kualitas yang paling dibutuhkan untuk menerima rezeki yang besar. Yang ketujuh, kehadiran hewan membuatmu lebih peka terhadap kasih sayang Allah. Sahabatku, kadang manusia terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki, terlalu fokus pada apa yang belum datang, terlalu fokus pada masalah yang sedang dihadapi, hingga lupa melihat berbagai bentuk kasih sayang Allah yang sebenarnya hadir setiap hari. Padahal kasih sayang Allah tidak selalu hadir dalam bentuk yang besar. Kadang ia hadir melalui hal-hal kecil, melalui kesehatan yang masih diberikan, melalui orang-orang baik yang masih menemani, melalui kesempatan untuk memperbaiki diri, dan bahkan melalui momen sederhana ketika hati merasa tenang melihat makhluk ciptaannya. Sahabatku,
ketika seekor hewan yang hadir tanpa diduga membuatmu tersenyum di tengah kesedihan, itu bukan berarti hewan tersebut membawa keberuntungan. Namun bisa jadi Allah sedang menunjukkan bahwa kasih sayangnya masih mengelilingimu. Bahwa di tengah kesulitan Allah masih memberi ruang untuk tersenyum, masih memberi alasan untuk bersyukur, masih memberi pengingat bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Dan ketika seseorang mulai peka terhadap kasih sayang Allah, hidupnya akan terasa jauh lebih ringan. Karena ia tidak lagi hanya melihat ujian, ia juga melihat pertolongan yang tersembunyi di balik ujian tersebut. Sahabat namun qalbu, banyak pelajaran besar yang Allah titipkan melalui hal-hal kecil. Dan seringkali makhluk-makhluk Allah yang hadir tanpa diduga menjadi pengingat bahwa masih ada harapan, masih ada pertolongan, dan masih ada rezeki yang sedang Allah siapkan. Yang kedelapan, hewan mengingatkan bahwa kehidupan tetap berjalan sesuai ketetapan Allah. Sahabat namun qalbu, kadang ketika sedang menghadapi masalah, kita merasa seolah seluruh dunia ikut berhenti. Kita merasa kesulitan yang sedang dialami adalah pusat dari segalanya. Pikiran dipenuhi kekhawatiran, hati dipenuhi ketakutan, dan tanpa disadari kita kehilangan kemampuan untuk melihat kehidupan dengan lebih luas. Namun ketika kita memperhatikan makhluk-makhluk Allah di sekitar, ada pelajaran yang sangat menenangkan. Burung tetap terbang, semut tetap bekerja, kupu-kupu tetap mencari bunga, dan seluruh makhluk menjalani kehidupannya sesuai ketetapan Allah. Mereka menginginkan bahwa kehidupan terus berjalan, bahwa setelah malam akan datang pagi, bahwa setelah hujan akan muncul cerah, bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan yang Allah janjikan. Sahabatku, saat hati memahami hal ini, kegelisahan perlahan berkurang, karena kita mulai sadar bahwa masalah yang sedang dihadapi bukanlah akhir dari perjalanan. Masih ada hari esok, masih ada kesempatan baru, masih ada pertolongan Allah yang belum terlihat. Dan kesadaran seperti inilah yang sering menghidupkan kembali harapan yang sempat melemah. Yang kesembilan, kehadiran hewan membuatmu lebih mudah bersyukur atas hal-hal kecil. Sahabat namun qalbu, salah satu tanda hati yang mulai sehat adalah kemampuannya menemukan syukur dalam hal-hal sederhana. Dulu mungkin kamu hanya bersyukur ketika mendapatkan sesuatu yang besar, ketika menerima kabar baik, ketika keinginanmu terwujud, ketika rezekimu bertambah. Namun seiring kedewasaan spiritual, kamu mulai menemukan keindahan dalam hal-hal yang sederhana, dalam udara pagi yang sejuk, dalam langit yang masih bisa dinikmati, dalam senyuman yang hadir tanpa alasan, dan bahkan dalam perjumpaan singkat dengan makhluk Allah yang membuat hati terasa lebih tenang. Sahabatku, orang yang mampu mensyukuri hasil-hasil kecil biasanya akan lebih siap menerima hal-hal besar, karena ia tidak hanya melihat nilai sebuah nikmat dari ukurannya, tetapi dari siapa yang memberikannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati mulai terbiasa bersyukur, keberkahan tumbuh, dan ketika keberkahan tumbuh, rezeki seringkali datang dengan cara yang lebih indah daripada yang pernah dibayangkan. Yang ke-10, Allah bisa menggunakan makhluknya untuk menguatkan hatimu sebelum rezeki besar datang.
Sahabat namun kolbu. Inilah inti renungan yang paling penting dalam video kita kali ini. Kita tidak sedang membahas bahwa hewan membawa keberuntungan. Kita tidak sedang membahas bahwa hewan adalah pertanda pasti tentang masa depan. Karena semua rezeki datang hanya dari Allah. Dan hanya Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Namun, yang sedang kita renungkan adalah bagaimana Allah sering menggunakan ciptaannya untuk menyampaikan pelajaran kepada hati manusia. Allah menggunakan langit untuk menunjukkan kebesarannya. Allah menggunakan hujan untuk menunjukkan rahmatnya. Allah menggunakan alam untuk mengingatkan manusia tentang kekuasaannya. Dan Allah juga bisa menggunakan makhluk-makhluk kecil untuk menghibur hati yang sedang lelah, untuk menguatkan jiwa yang sedang rapuh, untuk mengingatkan hambanya agar tetap berharap. Sahabatku, ketika seekor hewan hadir di saat yang tidak terduga, lalu kehadirannya membuat lebih tenang, lebih bersyukur, lebih dekat kepada Allah, lebih percaya kepada pertolongannya, maka itulah hikmah yang paling berharga. Karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan hatimu, sedang menguatkan jiwamu, sedang mengajarkan kesabaranmu, sedang memperdalam tawakalmu, sebelum Dia membuka pintu rezeki yang lebih besar. Karena seringkali sebelum Allah mengubah keadaan seseorang, Allah terlebih dahulu memperbaiki hatinya. Dan ketika hati telah siap, berbagai bentuk kebaikan akan datang pada waktu yang paling tepat. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini hidup terasa berat, jika banyak hal yang masih menjadi beban pikiran, jika ada doa yang masih menunggu jawaban, maka jangan menyerah, jangan kehilangan harapan, jangan berhenti percaya kepada Allah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, dan Allah mengetahui setiap perjuangan yang sedang kamu jalani. Kadang Allah mengirimkan penguatan melalui cara yang tidak terduga, melalui peristiwa sederhana, melalui momen yang tampak biasa, melalui makhluk-makhluk kecil yang hadir saat, walaupun hanya sebentar, namun meninggalkan pelajaran yang besar di dalam hati. Maka belajarlah melihat kehidupan dengan hati yang lebih peka, karena di balik setiap kejadian selalu ada hikmah yang Allah titipkan. Di balik setiap penantian selalu ada pelajaran yang Allah siapkan, dan di balik setiap kesulitan selalu ada pertolongan yang sedang mendekat. Tetaplah berdoa, tetaplah berusaha, tetaplah bersabar, tetaplah bertawakal, karena apa yang Allah siapkan untuk tidak akan pernah tertukar dengan siapapun. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan memahami bahwa seluruh proses yang pernah kamu jalani ternyata adalah bagian dari kasih sayangnya. Sahabat namun kolbu, jika video ini terasa menenangkan dan menguatkan hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan doa, harapan, atau pengalaman hidup Anda di kolom komentar. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang sedang membutuhkan penguatan hati. Dan subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus berjalan bersama dalam iman, kesabaran, syukur, dan harapan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, menguatkan langkah kita,
dan mempertemukan kita dengan berbagai keberkahan yang penuh kebaikan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.